Percaya atau tidak teman-teman, saat vibrasi kebahagiaan tinggi, maka rezeki akan mudah datang dalam kehidupan kita. Hal-hal baik, hal-hal keberuntungan, itu akan lebih mudah datang. Termasuk Anda yang mungkin saat ini sakit, ketika Anda mampu menjaga vibrasi kebahagiaan Anda, maka kesembuhan itu akan cepat sekali Anda peroleh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker, dan satu inspirasi kembali akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang kebahagiaan. Ada banyak video saya yang mengangkat tema tentang kebahagiaan, tetapi rata-rata atau cenderung tema tersebut tidak cukup terangkat. Oleh karena mungkin tidak terbaca oleh algoritma YouTube. Nah, oleh karena itu di awal saya sampaikan kepada Anda, jika Anda nanti tidak berkeberatan, mari kita bagikan video ini ke teman-teman yang lain, sehingga banyak orang yang bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tips ini sederhana, simple, mudah kita lakukan, dan hasilnya sangat luar biasa. Saya rangkum dari sekian banyak tips yang ada tentang bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang saya tulis ini adalah hal-hal yang menjadi rutinitas atau menjadi catatan pribadi saya. Artinya, rata-rata dari tips yang saya hadirkan ini adalah merupakan aktivitas keseharian yang sudah terbukti mampu untuk menaikkan vibrasi atau getaran kebahagiaan kita. Ya, saya merasakan sendiri manfaatnya. Oleh karena itu saya ingin bagikan kepada Anda. Yang pertama teman-teman, yang bisa membuat vibrasi kebahagiaan kita naik, yaitu tontonan atau sajian tayangan yang kita konsumsi setiap hari. Ternyata itu berpengaruh teman-teman. Ini terbukti teman-teman. Ketika Anda menonton film-film lucu, ya, cerita-cerita lucu, ini akan mempengaruhi pikiran dan perasaan Anda. Anda cenderung akan mengikuti apa yang Anda tonton. Film-film lucu itu ternyata cukup bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita tersenyum. Ketika Anda tertawa, ketika Anda tersenyum, artinya hormon kebahagiaan Anda itu sudah mulai tercipta dalam diri Anda. Jika terus setiap hari vibrasi kebahagiaan dari tayangan atau tontonan Anda itu bisa tercipta, maka hari-hari Anda akan lebih menyenangkan. Suasana kebahagiaan akan terus tercipta. Ya. Dan manfaatnya ketika kita sudah memperoleh kebahagiaan, tentunya akan ada banyak hal kebahagiaan yang datang menghampiri kita. Jadi mulai sekarang, mari tambahkan dalam tontonan Anda atau ganti tontonan Anda yang dalam tanda kutip bisa menurunkan kebahagiaan Anda, ganti dengan tayangan yang bisa menaikkan rasa bahagia Anda. Sekali waktu, tontonlah film-film lucu, cerita-cerita lucu, atau mungkin musik yang bisa membuat Anda bergoyang, berjoget, bisa meluapkan rasa senang, ya, rasa gembira. Nah, ini terbukti teman-teman, mampu meningkatkan vibrasi kebahagiaan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menaikkan vibrasi kebahagiaan adalah berolahraga. Terkesan seolah-olah tidak ada hubungan. Jika tadi mungkin nonton film, oh masih masuk akal, ada hubungan. Kalau filmnya lucu, kita ketawa, oh bisa memancing kebahagiaan. Bagaimana dengan olahraga? Ternyata olahraga pun demikian teman-teman. Justru ketika kita rutin melakukan olahraga, tidak harus olahraga berat ya, olahraga ringan, jalan kaki, bersepeda santai, jogging, aerobik, ya. Ini ternyata bisa membuat atau memicu hormon kebahagiaan kita. Ya, sehingga ketika kita rajin berolahraga, rutin berolahraga, maka kita bisa melepaskan beban-beban pikiran yang ada dalam diri kita. Tanpa kita sadari teman-teman, akan ada rasa plong di sana. Ya, rasa cemas, mungkin Anda yang mengalami depresi, itu akan berangsur-angsur membaik. Pikiran Anda akan menjadi lebih tenang.
lebih ceria, lebih happy, cenderung semangat Anda akan naik, ya. Maka Anda bisa buktikan nanti teman-teman, masukkan jadwal olahraga dalam agenda kegiatan Anda. Sekali lagi, tidak harus olahraga berat, tetapi olahraga ringan yang murah meriah itu justru sangat bagus untuk menaikkan vibrasi kebahagiaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Istirahat yang cukup. Boleh sekali waktu mungkin Anda tirakat atau begadang, boleh. Tetapi Anda juga harus pertimbangkan kondisi fisik Anda. Ya, atur sedemikian rupa agar porsi istirahat Anda cukup. Porsi istirahat di sini bukan berarti porsi hanya untuk tidur, bukan teman-teman. Anda istirahat dari pekerjaan Anda itu juga menjadi salah satu faktor yang akan menentukan vibrasi kebahagiaan Anda. Jika Anda kerja terlalu ngoyo atau terlalu dipaksakan, Anda akan cenderung berada dalam tekanan, sehingga vibrasi kebahagiaan Anda akan menurun drastis, seakan rasa bahagia Anda terhimpit oleh tekanan tadi, pekerjaan tadi. Oleh karena itu, atur sedemikian rupa ya pola hidup Anda. Istirahat yang cukup, bekerja sesuai dengan kemampuan Anda. Saatnya istirahat, gunakan untuk istirahat. Tidur juga demikian. Meskipun aktivitas Anda padat, sering lembur, tetapi perhatikan juga porsi istirahat Anda. Kemudian selain itu juga perhatikan pola makan Anda. Usahakan untuk senantiasa makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi bukan berarti kita harus makan makanan mewah atau makan makanan mahal. Tidak, teman-teman. Ketika Anda bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna, yang mungkin dari dulu Anda sudah familiar ya, itu sudah lebih dari cukup, teman-teman. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, ditambah susu. Itu sudah sangat sehat. Tentunya kita juga harus perhatikan nilai gizi dari setiap makanan yang kita makan. Lauk tentunya juga harus yang mempunyai nilai protein yang bagus, ya. Kemudian juga sayur, kemudian buah-buahan. Ketika Anda sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna, ini sudah lebih dari cukup. Dan justru hindari makanan-makanan yang bisa memicu timbulnya sakit penyakit, khususnya dalam jangka panjang, yang mungkin bisa mengakibatkan kolesterol, mungkin bisa membuat Anda terkena asam urat, ya, diabetes, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang sederhana tetapi mempunyai nilai gizi itu sudah sangat bagus. Intinya adalah perhatikan porsi makan Anda. Jangan terlalu berlebihan. Ya, makan secukupnya. Itu akan bisa membuat vibrasi kebahagiaan Anda itu juga tetap stabil. Ya, Anda akan terhindar dari stres. Kenapa makan makanan yang sehat ini bisa menjaga vibrasi kebahagiaan kita? Sebab ketika kita salah mengkonsumsi makanan, kemudian maaf kata mengakibatkan gangguan pada tubuh kita, maka mulai akan muncul kecemasan, teman-teman. Rasa was-was akan mulai muncul. Itulah yang sedikit demi sedikit akan menggerogoti kebahagiaan Anda. Sehingga kemudian yang menguasai adalah apa? Pikiran-pikiran negatif. Waduh, kok sekarang badan saya naik 3 kilogram setiap hari? Ya, ada gambaran ya. Itu hal sepele, teman-teman. Tetapi pada kenyataannya itu bisa memberikan tekanan pada pikiran Anda. Ketika pikiran kita sudah tertekan, maka vibrasi kebahagiaan kita itu juga akan menurun, akan anjlok, teman-teman. Yang ada cemas, was-was, khawatir, murung, ya, mungkin sering uring-uringan. Artinya benar-benar kita tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam keseharian kita. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya yang bisa menaikkan vibrasi kebahagiaan adalah hobi atau kegemaran. Saya yakin
Anda pasti mempunyai hobi, mempunyai kegiatan atau aktivitas kegemaran Anda. Lakukan, ya, jalankan aktivitas hobi Anda. Cari tahu dalam diri Anda, apa sebenarnya yang menjadi hobi saya? Apa yang menjadi kegemaran saya? Hobi adalah sesuatu yang membuat hati Anda senang ketika Anda melakukannya. Dan Anda ingin terus melakukannya. Setiap kali Anda melakukan, dan Anda sering sekali melakukannya, pingin terus melakukan secara berulang-ulang. Itulah hobi. Contoh, hobi Anda adalah main sepak bola. Rasanya kaki Anda mungkin agak kaku-kaku. Anda mungkin gelisah, atau mungkin Anda tidak tenang kalau belum bermain sepak bola. Artinya, ya mungkin itulah hobi Anda. Ketika Anda sudah bermain sepak bola, ada perasaan riang, ada perasaan puas. Itulah hobi. Dan ketika kita bisa menjalankan hobi kita, maka kita akan bisa menciptakan kepuasan dalam hati, teman-teman. Hati menjadi lega, hati menjadi penuh sukacita. Ada sebuah kegembiraan. Itulah yang akan menaikkan vibrasi kebahagiaan Anda. Anda punya hobi misalnya modifikasi sepeda motor. Ketika Anda menjalankan hobi Anda, setiap hari Anda utak-atik sepeda motor Anda rubah sedemikian rupa, Anda modif sedemikian rupa, dan kemudian Anda melihat hasilnya, apa yang akan muncul dalam hati Anda? Pasti perasaan bahagia luar biasa. Nyaris pikiran-pikiran negatif, masalah-masalah yang mungkin Anda hadapi, itu seakan-akan mungkin tertutup, ya. Oleh karena apa? Oleh karena rasa bahagia Anda. Itulah salah satu, teman-teman, alasan kenapa hobi ternyata bisa meningkatkan vibrasi kebahagiaan kita. Ya. Seakan-akan belum puas, belum ada rasa lega jika belum menjalankan hobi itu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, kita bisa menciptakan rasa kagum. Rasa kagum ini ternyata juga bisa memancing munculnya rasa bahagia dalam diri kita. Bagaimana cara menciptakan rasa kagum? Dengan memberikan pujian. Pujian untuk siapa? Pujian untuk siapa saja. Pujian untuk orang lain. Pujian untuk segala sesuatu yang mungkin Anda lihat. Misalnya, Anda memuji prestasi orang lain. Anda memberi selamat atas keberhasilan orang lain. Ini termasuk salah satu tindakan yang bisa meningkatkan vibrasi kebahagiaan. Ketika Anda memberi selamat kepada orang lain dengan sepenuh hati, Anda ternyata larut dalam kebahagiaan orang yang Anda beri selamat. Ada sebuah energi kebahagiaan yang akan masuk ke dalam diri Anda ketika Anda memberikan ucapan selamat bahagia. Ya, ketika Anda memuji orang lain atas sesuatu hal yang membuat Anda kagum, Anda pun juga akan terbawa ternyata dalam suasana yang mengagumkan tadi. Ya. Kemudian selain memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain atau sesuatu yang mungkin Anda kagumi atas orang lain, Anda juga bisa, teman-teman, memancing atau menciptakan rasa kagum Anda dengan melihat karya orang lain. Ya, melihat karya orang lain seperti apa? Mungkin Anda bisa sekedar jalan-jalan ke mall. Anda jalan-jalan melihat mungkin koleksi baju, mungkin barang-barang pameran yang ada di situ. Akan muncul di sana rasa ketertarikan Anda. Itulah yang akan memancing munculnya rasa bahagia. Ketika Anda mengagumi sesuatu, maka getaran kebahagiaan Anda akan meningkat, teman-teman. Atau mungkin Anda melihat-lihat rumah-rumah mewah, rumah-rumah megah, baik secara langsung atau mungkin Anda melalui gambar-gambar. Ketika muncul rasa kagum Anda akan hal-hal yang Anda lihat, maka energi kebahagiaan Anda juga akan meningkat, teman-teman. Ya, juga akan meningkat. Bahkan, maaf kata, kadang terngiang-ngiang. Ketika, maaf kata, Anda jalan-jalan berwisata, Anda melihat sesuatu, mungkin air terjun yang sangat indah. Terkadang keindahan itu terus saja muncul dalam pikiran Anda.
Itulah yang saya katakan bahwa apa yang kita lihat, sesuatu yang membuat kita kagum, itu akan menaikkan vibrasi kebahagiaan kita. Maka tidak ada salahnya sekali waktu agendakan kegiatan jalan-jalan. Manjakan diri Anda sekali waktu. Ajak diri Anda liburan, refreshing. Ini juga akan meningkatkan rasa kebahagiaan Anda. Ya. Kemudian yang berikutnya bisa dengan membantu orang lain. Kenapa membantu orang lain bisa meningkatkan vibrasi kebahagiaan? Sebab ketika Anda membantu orang lain, Anda akan merasakan sebuah kepuasan, merasakan sebuah kelegaan hati. Maka tidak jarang orang-orang yang membuat program berbagi atau mungkin membagikan sedekah, ya, itu cenderung mereka orang-orang yang energik, orang-orang yang pembawaannya happy terus. Karena memang begitulah teman-teman, dampak atau efek yang akan kita peroleh ketika kita membantu orang lain, mungkin dengan bersedekah, ya, dengan aksi sosial, maka akan tercipta sebuah vibrasi kebahagiaan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu, masukkan dalam agenda Anda, mungkin sebulan sekali atau mungkin dalam waktu tertentu, Anda mengikuti aksi-aksi sosial, kegiatan bakti sosial, mungkin bersih-bersih lingkungan, mungkin Anda membagikan sedekah, Anda berdonasi, ya, atau apapun itu teman-teman yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bisa membantu orang lain, berbagi dengan orang lain, maka energi kebahagiaan kita itu akan semakin tinggi. Ya, jika Anda rutin melakukan ini, maka Anda akan terus berada pada getaran atau vibrasi kebahagiaan dalam hari-hari Anda. Ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman adalah berpikir dan berperasaan positif. Perasaan positif cenderung adalah perasaan-perasaan yang baik. Dan perasaan atau pikiran yang positif ini cenderung akan membuat hidup Anda tetap berada pada kondisi yang positif. Termasuk salah satunya adalah berada pada kondisi kebahagiaan. Nah, bagaimana kita bisa membentuk atau menciptakan pikiran atau perasaan positif? Yaitu dengan memasukkan semua hal-hal baik. Kita serap hal-hal baik yang ada di sekitar kita, baik melalui pikiran kita, kemudian juga melalui perasaan kita. Buang yang namanya kesedihan-kesedihan teman-teman. Buang yang namanya pikiran-pikiran buruk, ya, yang sekiranya itu akan merugikan Anda, akan menjadi racun dalam kehidupan Anda, racun untuk pikiran Anda. Nah, itu yang kita jauhi. Yang kita ciptakan adalah apa? Pikiran dan perasaan yang positif. Ada satu kegiatan unik teman-teman yang sering saya lakukan, tetapi ini efeknya luar biasa. Anda memerlukan alat tulis, kertas dan juga ballpoint atau pensil. Di tips terakhir ini, untuk menciptakan pikiran dan perasaan positif, tugas Anda adalah menuliskan sebanyak mungkin sesuatu yang membuat Anda bahagia. Ya, tulis secara cepat. Anda boleh mengiringinya dengan musik yang bisa membuat Anda relax atau happy, ya. Atau jika tanpa musik tidak masalah juga. Intinya adalah Anda menuliskan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Tuliskan sebanyak mungkin. Saya biasanya menulis sebanyak 40 hal yang membuat saya bahagia. Entah itu yang pernah Anda peroleh atau yang belum Anda peroleh tetapi Anda inginkan. Ya, aturan mainnya adalah Anda menulis secara cepat. Jangan berpikir lama-lama. Tulis yang singkat-singkat saja. Beri judul pada tulisan Anda, hal-hal yang bisa membuat saya bahagia atau hal-hal yang bikin saya happy. Tulis secara cepat teman-teman ya. Tulis sampai dengan 40. Misalnya apa? Oh, mendapat gaji 5 juta setiap bulan. Tulis. Mendapat gaji 5 juta setiap bulan. Kemudian yang kedua apa? Oh, ditelepon sama mantan. Nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, misalnya mendapat bonus akhir bulan. Tidak masalah. Kemudian yang keempat, diajak pacar makan mie ramen. Tidak masalah. Tulis saja secara cepat apa yang muncul dalam pikiran Anda. Yang hal itu Anda inginkan, yang bisa membuat Anda bahagia. Tulis saja.
Berapa kali kita menulis? Boleh saja. Ketika Anda menyukai kegiatan ini, lakukan. Ya. Ketika Anda memang ingin melakukan, lakukan saja. Saya biasanya bangun tidur menuliskan itu, dan hasilnya luar biasa, teman-teman. Secara tidak langsung, teman-teman, yang tadi kita tulis itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita pesankan kepada semesta melalui pikiran bawah sadar kita. Ketika Anda sering menulis itu, sering melakukan itu, maka semesta akan tahu, oh ini yang membuat Anda bahagia. Ketika Anda mampu menciptakan kebahagiaan dari tulisan Anda, maka percayalah, semesta akan menangkap itu sebagai sebuah perintah. Dan saya yakin Anda akan menikmati hari-hari Anda dengan lebih bahagia. Ya, mungkin sekali dua kali Anda belum merasakan efeknya. Tetapi ketika Anda sudah rutin melakukan, menulis hal-hal yang membuat saya bahagia, maka Anda akan merasakan hasilnya. Pikiran kita benar-benar akan dibuat happy, teman-teman. Semesta akan sangat mendukung kita dengan hal-hal yang membahagiakan. Apakah nanti yang kita tulis itu bakal terwujud? Terwujud, teman-teman. Terwujud. Tetapi sesuai dengan pengalaman, perwujudan itu akan random. Tidak sesuai dengan apa yang Anda tulis. Mungkin yang pertama Anda pengen gaji 5 juta, kemudian yang kedua Anda ingin ditelepon sang mantan. Bisa jadi nanti yang terjadi duluan Anda ketemu dengan mantan Anda. Ya, semestanya akan mengatur mana yang paling tepat untuk Anda, mana yang paling cepat untuk diwujudkan. Ini berdasarkan pengalaman, teman-teman. Silahkan Anda bisa coba. Seandainya mungkin Anda tidak sanggup menulis sebanyak 40, tidak masalah. Coba yang ringan-ringan terlebih dahulu. Tulis sebanyak 10. Aturan mainnya tetapi itu ya, nulisnya agak cepat. Jangan terlalu lama berpikir. Oleh karena itu saya sering menggunakan musik. Musik ini adalah untuk memacu saya untuk menemukan jawaban dengan cepat. Ya. Dan sekali lagi, secara tidak langsung, Anda telah memesan kepada semesta hal-hal yang bisa membuat Anda bahagia, agar hal-hal itu terwujud setiap hari dalam kehidupan Anda. Bagaimana dengan hari berikutnya? Apakah kita menulis yang sama? Tergantung apa yang muncul dalam pikiran Anda. Ya, ini kita bukan sedang berafirmasi, tetapi kita sedang mengungkapkan isi pikiran dan perasaan kita tentang sesuatu yang membuat kita bahagia. Ya, setelah Anda menulis, nanti Anda boleh baca sekali lagi hal-hal yang membuat saya bahagia. Oh, mau dapat gaji 5 juta, alhamdulillah ya Allah, gaji 5 juta. Kemudian yang kedua, misalnya ditelepon sama mantan pacar misalnya, luar biasa, ya ampun, siapa tahu bisa balikan. Nanti secara spontan itu akan muncul ekspresi-ekspresi dalam diri Anda, ya. Dan ini luar biasa, pengalaman luar biasa. Silahkan dicoba jika mungkin memang serak hati Anda, ya. Dengan tips ini silahkan lanjutkan. Tetapi jika menurut Anda, ini buang-buang waktu, nggak ada guna, unfaedah, maka tidak perlu Anda risaukan, abaikan saja. Ya, demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa Anda pahami intisarinya. Hal-hal yang bisa membuat vibrasi kebahagiaan kita tetap tinggi. Kita senantiasa hidup penuh dengan kebahagiaan. Percaya atau tidak teman-teman, saat vibrasi kebahagiaan tinggi, maka rezeki akan mudah datang dalam kehidupan kita. Hal-hal baik, hal-hal keberuntungan itu akan lebih mudah datang. Termasuk Anda yang mungkin saat ini sakit, ketika Anda mampu menjaga vibrasi kebahagiaan Anda, maka kesembuhan itu akan cepat sekali Anda peroleh. Ya, mari kita ciptakan step by step, sedikit demi sedikit, semampu Anda. Tips yang baru saja saya hadirkan dari awal hingga tips yang terakhir, mudah-mudahan bisa Anda terapkan. Pelan-pelan saja teman-teman, tetapi mari kita niatkan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi teman-teman, dan besar harapan saya Anda berkenan untuk membagikan video ini ke teman-teman yang lain, ya, agar video ini pada akhirnya bisa diserap secara luas oleh siapa saja. Tujuan akhirnya adalah agar semuanya bisa memperoleh kebahagiaan dalam kehidupannya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kurang-kurangnya dari video ini, dan kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap setia
mendukung, dan menyimak video-video di channel ini. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.